Selamat datang di channel kami. Apakah Anda mengetahui bagaimana sebuah transformer bekerja? Kami di sini akan menjelaskan pengertian dan cara kerja dari komponen terpenting dalam bidang elektro tersebut. Selamat menyaksikan video kami. Transformer juga dikenal sebagai trafo atau transformator adalah sebuah perangkat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya, baik menaikkan maupun menurunkan tegangan listrik. Transformator terdiri dari dua atau lebih kumparan kawat yang saling terhubung melalui medan magnetik bersama. Bagian-bagian utama dari trafo meliputi gulungan primer, gulungan sekunder, dan inti trafo. Gulungan primer adalah kumparan lilitan kawat tembaga pertama pada trafo, yang terhubung ke sumber daya listrik input. Arus listrik di dalam gulungan primer menghasilkan medan magnetik yang mempengaruhi gulungan sekunder. Gulungan sekunder adalah kumparan lilitan kawat tembaga kedua pada trafo, yang terhubung ke beban atau rangkaian output. Ketika medan magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik di gulungan primer berubah-ubah, medan ini akan menginduksi tegangan pada gulungan sekunder sesuai dengan rasio jumlah lilitan gulungan primer dan sekunder. Inti trafo terbuat dari bahan feromagnetik seperti baja silikon atau besi lembaran, yang memiliki sifat magnetik yang baik. Inti ini memberikan jalur magnetik yang tertutup untuk aliran fluks magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui gulungan trafo. Prinsip kerja utama dari sebuah transformator didasarkan pada hukum elektromagnetik Faraday dan hukum induksi elektromagnetik Lenz. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan primer atau kumparan input, medan magnetik di sekitarnya berubah dan kemudian menginduksi tegangan di kumparan sekunder atau kumparan output. Medan magnet pada transformator merupakan hasil dari arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer atau arus input dan kumparan sekunder atau arus output trafo. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan primer, medan magnet terbentuk di sekitar kumparan tersebut. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer kemudian menyebar ke inti transformator. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer memiliki arah yang berubah-ubah secara periodik sesuai dengan arus listrik yang mengalir melaluinya. Ketika arus listrik berubah arah, medan magnet juga berubah arahnya. Ini disebut dengan medan magnet arus bola-balik karena transformator umumnya digunakan untuk mengubah tegangan dan arus AC. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer akan menyebabkan arus induksi magnetik pada kumparan sekunder. Kumparan sekunder terhubung dengan beban atau peralatan yang membutuhkan tegangan dan arus yang berbeda dari kumparan primer. Arus induksi magnetik ini menghasilkan tegangan output pada kumparan sekunder. Kekuatan medan magnet pada trafo tergantung pada arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer, jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder, serta karakteristik inti transformator. Medan magnet yang kuat diperlukan untuk memastikan transfer energi yang efisien antara kumparan primer dan sekunder trafo. Penting untuk diketahui bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh trafo bisa menjadi sumber interferensi magnetik yang dapat mempengaruhi peralatan elektronik di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam aplikasi yang sensitif terhadap interferensi magnetik, langkah-langkah pengamanan dan pelindung dapat diterapkan, seperti penggunaan perisai magnetik atau penempatan peralatan yang jauh dari trafo. Jika gulungan primer trafo diberi arus listrik searah, maka akan terjadi beberapa perubahan dan efek yang harus diperhatikan sebagai berikut ini. Perubahan fluks magnetik. Saat arus searah mengalir melalui gulungan primer, fluks magnetik yang dihasilkan akan menjadi konstan. Ini berbeda dengan saat gulungan primer diberi arus listrik bola-balik, di mana fluks magnetik berubah secara periodik. Perubahan ini dapat mempengaruhi kinerja trafo. Tanpa efek induksi. Trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana perubahan fluks magnetik menghasilkan tegangan pada gulungan sekunder. Namun, saat arus searah mengalir, tidak ada perubahan fluks magnetik yang signifikan, sehingga tidak ada tegangan yang diinduksi pada gulungan sekunder. Perubahan kerugian inti. Trafo memiliki kerugian inti yang terjadi akibat histeresis dan arus eddy pada inti trafo. Saat arus searah mengalir, kerugian inti akan tetap ada, tetapi mereka akan lebih rendah daripada ketika arus bola-balik mengalir. Tegangan puncak. Jika Anda menggunakan sumber arus searah dengan tegangan konstan pada gulungan primer, tegangan pada gulungan sekunder akan bergantung pada rasio jumlah lilitan pada gulungan primer dan sekunder. Namun, perlu diingat bahwa tegangan yang dihasilkan pada gulungan sekunder tidak akan memiliki karakteristik sinusoidal seperti pada arus bola-balik.
Penting untuk dicatat bahwa trafo dirancang khusus untuk operasi dengan arus listrik bola-balik, dan penggunaan arus searah pada trafo yang tidak dirancang untuk itu dapat mengakibatkan kinerja yang buruk atau kerusakan pada trafo tersebut. Jika Anda memerlukan pengubah arus searah, lebih baik menggunakan komponen yang dirancang khusus untuk aplikasi tersebut, seperti regulator atau power supply switching. Berikut ini adalah beberapa jenis transformator yang sering digunakan di sekitar kita. Yang pertama adalah transformator distribusi. Transformator ini digunakan untuk menurunkan tegangan listrik dari jaringan transmisi utama ke tingkat tegangan distribusi yang lebih rendah, berkisar 11 kV hingga 33 kV. Berikutnya yaitu transformator daya. Transformator daya digunakan untuk mentransformasikan tegangan listrik dari satu level tegangan ke level tegangan yang lain dalam sistem tenaga listrik. Ini umumnya digunakan untuk mengubah tegangan dari tingkat distribusi menjadi tegangan tinggi untuk transmitansi jarak jauh dan kemudian kembali ke tingkat distribusi sebelum mencapai konsumen akhir. Selanjutnya adalah transformator tegangan rendah. Transformator ini digunakan untuk menurunkan tegangan dari level distribusi menjadi tegangan rendah yang aman untuk digunakan oleh konsumen di rumah, kantor, dan bangunan komersial. Lalu terdapat transformator tegangan tinggi. Transformator ini digunakan untuk meningkatkan tegangan dari level distribusi menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh melalui saluran listrik. Berdasarkan intinya, terdapat transformator inti besi. Transformator ini menggunakan inti besi untuk mengalirkan medan magnetik, yang memungkinkan transfer energi antara gulungan primer dan sekunder. Kemudian terdapat transformator inti ferit. Trafo ini menggunakan inti magnet yang terbuat dari ferit. Inti ferit memiliki permeabilitas magnetik yang tinggi, sehingga digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti power supply switching. Hal ini karena trafo ini memberikan kerugian rendah pada frekuensi yang tinggi. Selanjutnya terdapat transformator inti toroidal. Trafo inti toroidal menggunakan inti magnet yang bentuknya hampir menyerupai cincin atau donat yang disebut toroid. Trafo inti terdiri dari inti magnet berbentuk cincin melingkar dari bahan ferromagnetik di mana kawat dililitkan. Karena desain bawaannya, maka kebocoran induktansi sangat rendah. Lalu terdapat juga transformator inti udara. Transformator ini tidak menggunakan inti logam ferromagnetik, melainkan menggunakan udara sebagai jalur medan magnetiknya. Transformator inti udara sering digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi seperti transmisi radio dan sistem komunikasi nirkabel. Berdasarkan jumlah fasanya, terdapat transformator satu fasa dan tiga fasa. Transformator satu fasa digunakan untuk aplikasi tunggal, seperti di rumah dan sekolah. Sedangkan transformator tiga fasa digunakan untuk aplikasi industri dan sistem tenaga listrik yang lebih besar, seperti pabrik dan peternakan. Berdasarkan fungsinya, terdapat transformator step up dan step down. Transformator step up digunakan untuk meningkatkan tegangan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian terdapat transformator isolasi. Transformator isolasi digunakan untuk memisahkan dua sirkuit listrik yang berbeda dan mencegah aliran langsung arus antara keduanya. Ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan isolasi galvanis, seperti sistem kontrol industri dan peralatan medis. Demikian adalah beberapa jenis transformator yang umum digunakan. Tentu saja, masih ada banyak lagi jenis transformator lainnya yang digunakan untuk aplikasi khusus, tergantung pada kebutuhan dan lingkungan penggunaannya. Transformator digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, peralatan elektronik, dan perangkat listrik lainnya. Dalam sistem tenaga listrik, transformator digunakan untuk meningkatkan tegangan listrik sebelum dikirimkan melalui saluran transmisi, sehingga dapat mengurangi kerugian daya dalam perjalanan. Di sisi lain, pada peralatan elektronik seperti charger, transformator digunakan untuk menurunkan tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan perangkat yang akan diisi dayanya. Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mendukung channel kami, Anda dapat mengikuti kami dengan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video dan tugas pengenalan ilmu bahan berikutnya.